Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher semua? Dan gimana puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Dan semua pada sehat dan semangat puasa dan semangat belajar. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita masuk pembelajaran keempat dan yang kelima pada subtema yang ketiga. Nah, baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai berdoa anak-anak, mari kita mendengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Anak-anak tetap semangat. Anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang kalimat utama yang bisa dilihat di bukunya halaman 78. Itu setelah kita menentukan kalimat utama, kita membuat ringkasan isi dari cerita tersebut. Itu ceritanya tentang sejarah telepon. Sejarah telepon, mari kita lihat atau kita perhatikan kalimat utamanya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah telepon adalah salah satu alat komunikasi. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, telepon ditemukan setelah telegraf. Dan paragraf ketiga, bentuk telepon semakin berkembang. Paragraf keempat, sebelum telepon genggam ditemukan, manusia menggunakan telepon umum. Itu adalah paragraf yang keempat. Kemudian untuk paragraf yang kelima, itu sekarang telepon genggam banyak digunakan. Nah, jadi dari kalimat utama masing-masing paragraf tersebut kita bisa membuat ringkasan isi sebuah cerita. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di samping teacher ini. Nah, gambar ini merupakan gambar diskusi. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang diskusi kelompok yang diadakan di dalam kelas. Nah, tetapi kali ini diskusinya diadakan melalui panggilan video call. Nah, diskusi itu tidak hanya kita lakukan di dalam suatu tempat yang bersamaan, duduk bersamaan, tetapi bisa kita kerjakan dengan melalui jarak jauh seperti video call atau menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Nah, anak-anak, seperti yang kita rasakan pada saat ini pandemi, itu banyak diskusi yang dilakukan melalui jarak jauh. Nah, diskusi ini juga setiap diskusi ini, setiap orangnya itu juga mempunyai sifat yang berbeda. Ada pendapat yang berbeda juga. Nah, dari pendapat yang berbeda itu kita harus saling menerima, tidak boleh membantah masukan pendapat ataupun pendapat yang diberikan oleh orang lain. Nah, dari pendapat yang berbeda, kita harus saling menerima. Nah, dalam sebuah diskusi itu ada namanya ketua kelompok. Nah, ketua kelompok itulah yang dia bisa memutuskan apa hasil dari diskusi tersebut. Nah, harus yang kita ketahui, diskusi kelompok ataupun musyawarah ini tercantum pada Pancasila, sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk halaman 81 yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Jadi nanti kita disuruh mencari alat komunikasi dan manfaatnya. Jadi terlebih dahulu kita harus membaca teks dari perkembangan teknologi komunikasi yaitu di halaman 81 sampai 82. Nah, setelah itu baru kita bisa menuliskan alat komunikasinya dan manfaatnya. Jadi untuk membuat kesimpulan tabelnya itu kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kita akan belajar matematika, yaitu menentukan keliling bangun datar dengan persegi satuan. Nah, silahkan dibuka buku paket kalian pada halaman 83. Nah, di situ terdapat suatu soal
penjelasan mengenai menentukan keliling bangun datar dengan persegi satuan. Nah, perlu diingat seperti yang sudah teacher siapkan untuk medianya, bahwa persegi satuan adalah satu seperti ini ya. Ini disebut atau sebagai satu persegi satuan. Nah, jika kita kaitkan dengan contoh penjelasan di buku paket kalian, kita juga sudah menyiapkan bahwa untuk persegi satuan nanti bisa dihitung dari sebelah kirinya ya, sebelah kirinya ya, sebelah kirinya. Nanti kita bisa hitung 1, 2, berarti 2 persegi satuan. Kemudian menyusul bawahnya ke kanan 1, 2, 3, berarti 3 persegi satuan. Begitu juga dengan sebelah kanannya ke atas, ada berapa ini? Ada 1, berarti 1 persegi satuan. Dan di atasnya juga ada 1, kalian tulis 1 persegi satuan. Begitu juga dengan di atasnya lagi ada 1 lagi ke atas ya. Nah, yang terakhir kalian bisa lihat bahwa ada 1, 2, ada 2 persegi satuan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada buku paket kalian. Nah, tadi sudah dijelaskan sama teachernya menggunakan media. Sekarang perhatikan pada buku paket kalian pada halaman 83. Nah, tadi jelaskan bahwa sebelah kiri ada 2 satuan, 1, 2. Kemudian bawahnya ada 3, 1, 2, 3. Sebelah kanannya atas samping ada 1, kemudian atasnya ada 1, dan sebelah kanan atasnya ada 1, dan 1, 2. Nah, jadi apabila kita hitung, maka untuk keliling pada contoh soal tersebut adalah kelilingnya ada 2, ini 2, kemudian ditambah dengan 3, ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan 1 lagi, ditambah dengan 1, dan terakhir adalah ditambah dengan 2 satuan. Maka akan diketemukan jawaban 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2, hasilnya adalah 10 satuan panjang. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan dari awal bisa dipahami. Dan silahkan nanti kalian untuk melanjutkan tugas-tugas yang akan diberikan oleh teachernya. Terima kasih. Anak-anak, dari yang kita ketahui, jaringan internet itu tidak hanya digunakan untuk media komunikasi, dan ataupun internet itu bisa digunakan untuk kita mencari informasi yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia kita bisa mendapatkan informasi melalui jaringan internet. Nah, pada suatu saat Nina itu mendapatkan tugas dari ibu gurunya untuk mencari keragaman kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Nina menggunakan jaringan internet tersebut untuk mencari kebudayaan tradisional Indonesia. Nah, Nina mendapatkan beberapa gambar, yaitu gambar kain dan pakaian tradisional. Yang kemudian pakaian yang didapat Nina itu adalah pakaian Lombok. Nah, Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, dan juga terdapat keberagaman kebudayaan. Nah, mesti perbedaan kebudayaan itu terdapat di Indonesia, kita tetap rukun dan tetap terjaga. Nah, kemudian hendaklah kita saling
menyayangi, saling menghargai, dan saling mempertahankan kerukunan yang ada di Indonesia. Nah, dari hal tersebut kita ketahui bahwasanya persatuan itu terdapat pada Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sikap bersatu juga sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap bersatu juga. Nah, jadi kita di dalam lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita, jika ada yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebiasaan, kita berusaha untuk saling menjaga, saling menghargai agar tetap rukun. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan dari teachernya yang tadi? Semoga apa yang dijelaskan oleh teacher-teachernya mudah difahami dan tidak membosankan. Nah, harapan teacher, videonya tetap dilihat ya anak-anak. Videonya dilihat, dipahami, sambil bukunya juga dibaca. Nah, kurang lebihnya teacher-teachernya mohon maaf. Semoga puasanya lancar, tugasnya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.